Kepada Ibu Ani, dipersilakan. Iya, alhamdulillah. Ini biasa, kemudian saya kan Ustaz, ini apa sih yang tanya? Apa Ustaz ini tadi, saya kan ke suara saya kedengaran Ustaz apa? Agak sayup-sayup. Oh iya, coba dicari ya. Oh, suara saya terdengar Ustaz? Jelas ya. Oh iya, alhamdulillah. Tanya Ustaz, tadi kan terkait dengan sakaratul maut ya. Eh, kan ada hadis yang apa kira-kira isinya itu eh, untuk yang mendampingi yang sedang sakaratul maut, pendampingnya gitu di hadisnya itu mengatakan membacakan surat Yasin gitu. Nah, cuma ada yang mengatakan juga waktu itu sempat ikut kajian membahas kitab gitu, Ustaz. Ya, aku katanya di kitab itu bahwa hadis itu lemah gitu, Ustaz. Nah, ini kadang-kadang kan hadis itu di satu ulama mengatakan itu lemah di tahfiz, tapi bisa jadi kan di ulama yang lain tidak dikatakan begitu gitu. Nah, terkait dengan hadis yang membacakan Yasin bagi orang yang apa akan meninggal itu, yang lagi sakaratul maut itu sebenarnya kedudukannya seperti apa, Ustaz? Terus kedua, kalau misal itu memang benar-benar lemah, saya nggak ingat ya itu benar lemah atau palsu gitu. Kalau misalnya lemah, apakah itu boleh tetap diamalkan atau apa yang harus dilakukan oleh yang mendampingi orang yang sedang sakaratul maut itu untuk membantunya, memudahkannya untuk menghadapi sakaratul maut itu yang kira-kira yang memang ada landasannya gitu. Atau kalaupun itu tidak ada landasannya, apakah boleh dilakukan gitu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza. Iya ya, jadi memang eh, dalam ayat dikatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'ah. Ya, bahwa saat-saat berakhirnya kehidupan manusia itu memang hanya bisa menikmati apa yang sudah dia lakukan. Ya, ya. Jadi jangan pernah manusia berpikir gampang nanti kan ada yang kirim pahala. Gampang nanti kan bacain saya Yasin gitu ya. Ya. Jadi eh, siapa yang bisa menjalani kehidupan secara baik, dia nggak berpikir itu sama sekali. Ya. Ya. Hmm. Adapun memang secara riwayat, ya, iya memang diakui itu memang hadis dhaif. Ya. Tapi sekali lagi bab-bab begini, dhaif-dhaif begini bagi sebagian masyarakat yang tidak paham sama sekali ilmu hadis, ya, memang bisa menjadi kontraproduktif. Ya. Ya, kita jelasin secara ilmiah malah dipahami ya sok tahu sok ini dan seterusnya. Ya. Jadi memang kalau bicara tentang idealnya ya manusia itu harus memang di dalam menjalani kehidupannya amal-amal solehnya itu tidak boleh terlepas dari semangat ini bekal saya kehidupan setelahnya bahkan sejak sakaratul maut itu. Ya. Ya, adapun kalau dibacakan ya, maka ini kembali kepada apa yang sudah menjadi perdebatan para ulama. Ya, sebetulnya bacaan orang hidup itu bermanfaat gak buat orang yang meninggal dunia a- ataupun lebih awal sakratul maut itu. Ya, jadi karena memang sudah jelas ini sebagai satu perbedaan pendapat, ya, maka hendaknya manusia sama sekali tidak mengandalkan
hal-hal seperti itu. Ya. Adapun kemudian dia merasa biasanya kalau sudah bab hadis dhaif itu pakai istilah ya tidak apa-apa menjalankan hadis dhaif dalam fadailul a'mal, dalam hal-hal yang terkait dengan eh, satu amal ya dalam masalah pelaksanaan amal ya maka itu juga tidak bisa disalahkan ya tapi seharusnya manusia berpikir ini kan bukan masalah qat'i, bukan masalah paten gitu ya gimana kalau ternyata itu tidak terbukti ya adapun kamu berharap terbukti ya boleh aja ya, ya jadi insya Allah ketika manusia berpegang teguh kepada ayat surat An-Najm wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya menikmati apa yang dilakukan, maka dia lebih aman, ya. Andai kata bacaan Yasin, bacaan Fatihah, ya, ternyata misalnya ini tidak memberi manfaat bagi dirinya, maka sudah terbackup oleh amal-amal soleh yang biasa dilakukan. Sebaliknya kalau ternyata, iya ternyata itu bermanfaat, ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya. Insya Allah bermanfaat karena orang mau membacakan kamu Yasin atau bacain Al-Quran, ya di sebagian daerah bukan Yasin lagi, satu Quran yang dibacakan, bahkan bisa berkali-kali hatamnya. Ya. Kalau ternyata itu bermanfaat, kan kamu diuntungkan oleh dua, ya. Oleh amalmu sendiri, oleh amal orang lain yang bersedia membacakan kamu. Kenapa? Karena kamu memang layak untuk dibacakan. Ya. Jadi andai kata yang baca Yasin anaknya. Nah, anaknya itu mau baca Yasin kan karena didikan orang tuanya. Ya. Temannya mau baca Yasin. Ya. Nah, ini apa pemahaman orang-orang yang mengatakan bahwa bacaan apapun termasuk Yasin itu bermanfaat buat mayat ya. Ya. Terutama yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam mengomentari ayat di surat An-Najm. Ya. Jadi betapapun orang lain tapi orang lain itu kan tidak terlepas karena posisi dia ya yang memang eh, mendorong orang lain jadi mau bacain Yasin, bacain bahkan seluruh Al-Quran dan lain sebagainya. Ya. Ya. Kalau saya berpendapat, eh, ketika seorang meyakini ya, bahwa manusia hanya menikmati apa yang dilakukan, orang lain enggak. Tapi kan bukan berarti itu larangan kepada orang lain. Ya. Maka status hadis itu dhaif memang benar, ya. Seharusnya kata dhaif itu membuat orang-orang yang meyakini bahwa bacaan itu tidak bermanfaat, dia semakin semangat. Wah, saya berarti nggak bisa mengandalkan bacaan orang lain. Saya harus mengandalkan bacaan saya sendiri saat masih dalam kesempatan hidup normal, sehat, dan lain sebagainya. Ya. Begitulah insya Allah karena masalah ini memang tidak pernah selesai ya. Terus aja ya sudah yang kubu mengatakan nggak bermanfaat, ya silahkan beramal yang sebaik-baiknya. Jangan cuma semangat nggak bermanfaat, hadisnya dhaif, tapi dia sendiri nggak ngapa-ngapain. Ya, ya, ya. Jadi dua-duanya bisa merugikan gitu. Dia berikut pendapat yang nggak bermanfaat, ya. Bahkan dengan alasan hadisnya dhaif. Tapi kemudian nggak berbuat apa-apa, itu merugikan. Ya. Ada yang lain begitu yakinnya bermanfaat, bermanfaat. Sehingga dikit-dikit baca Al-Fatihah itu karena keyakinan bermanfaat. Ya. Ini bisa dirugikan ketika menjadi andalan. Ya. Istilahnya itikal. Ya. Wah, ya nggak usah repot-repot lah kita ngaji. Ya. Ntar juga di ngajiin sama orang. Ya. Masa repot-repot baca Yasin, ntar juga dibacain Yasin sama orang lain. Ya. Ya, oleh karena itu kembali kepada
Ibrah daripada kematian itu adalah agar manusia tidak terjerumus oleh kehidupan dunia. Ya. Nanti di ayat berikutnya agar tidak terjerumus hidup dalam kondisi ghaflah. Ya. Bodoh amat itu. Bodoh amat, yang penting hidup-hidup aja terserah saya. Nggak perlu, oh katanya manusia itu kalau sudah di alam kubur akan menikmati 3 amalnya. Oh bodoh amat lah, kalau saya nggak mau apa gitu. Amal tilawahnya, amal sodakohnya, dan amal kepergiannya bolak-baliknya ke masjid. Ya. Ya, orang yang ghaflah itu tidak tertarik tema-tema seperti ini. Nah, oleh karena itu nanti saat kematian diingatkan oleh malaikat, ini dulu yang kamu cuekin nih, ya. Sekarang udah di depan mata kan. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghidha'aka fabasarukal yawma hadid. Ya. Baik jemaah, mohon maaf sampai di sini kaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.